wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah bapak-bapak dan ibu-ibu, kita berdoa bersama kepada acara musda pada waktu ini bisa berjalan lancar, bisa membuahkan hasil yang berguna bagi koperasi khususnya di Kabupaten Blora ini. Alhamdulillah, minasyaitonirrajim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan lillahi ni'amahu wa yuhafi mahidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa li Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji dan syukur senantiasa kami ya Allah, karena hanya Engkau yang berhak mengabulkan doa dari hamba ini. Dan terimalah kehadiran kami dalam acara musyawarah daerah Deko Pindah Kabupaten Blora tahun 2021 ini dengan sifat-Mu yang Rahman dan Rahim. Ya Allah, ya Qawi ya Matin, bimbingkanlah kami segenap pengurus Deko Pindah Kabupaten Blora ini sehingga acara musda Deko Pindah tahun ini dapat membawa hasil yang positif dan berguna bagi koperasi Kabupaten Blora dengan suasana yang penuh perasa kekeluargaan. Ya Allah, ya Tuhan yang Agung, kokohkanlah rasa persaudaraan dan kesatuan kami. Hilangkanlah rasa dendam di antara kami demi terwujudnya rasa kerukunan, ketenteraman lahir batin yang senantiasa mendapat taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa, sucikanlah hati kami dan pikiran kami supaya kami tetap di jalan yang benar, penuh iman dan takwa, serta suasana kekeluargaan dalam organisasi di Kopeda ini, sehingga terciptalah keluarga besar koperasi Kabupaten Blora ini menjadi sejahtera lahir dan batin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami sadar karena terbatasnya kemampuan kami dan semakin banyak tantangan yang kami hadapi, maka berilah kami pertolongan kemudian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban melaksanakan organisasi koperasi ini dengan baik-baiknya. Ya Allah, ya Ghafur, ya Wahab, dengan rasa tawadhu kami bersimpuh seraya memohon kehadiran-Mu ya Allah. Semoga Engkau berkenan mengampuni dosa kami, dosa orang tua kami, pemimpin kami dan pendahulu kami, dan Engkau berkenan menerima kalimat bakti kami sebagai pengabdian kami terhadap nusa bangsa, negara dan masyarakat. Ya Allah, yang Mujibu, ya Somad, dengan segala kerendahan hati hanya kepada Engkau lah kami berserah diri dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Perkenankanlah doa kami. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma qawwin amarana wa safiq al-jadana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzaban abrar ya sayyidina wa ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini juga Ketua Kabid Koperasi Pak Edi, yang kami hormati Ketua Dukopinda beserta pengurusnya Bapak Supandi, yang hormati seluruh peserta Rakorda Musda Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dukopinda Blora tahun 2021 yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT di pagi yang cerah ini. Kita bisa bersilaturahmi di ruang aula PKPRI Kabupaten Blora dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam suasana pandemi. Mudah-mudahan kita semuanya dapat sehat semuanya dan terhindar dari COVID-19. Mohon maaf, kami selalu Ketua Panitia hanya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Bisa meluangkan waktu dan libur ini kita bisa hadir di tengah-tengah kita. Dan dalam pelaksanaan ini banyak saja kekurangannya, kami selaku panitia juga mohon maaf karena
keterbatasan tenaga kami, sehingga semuanya karena di Kopinda itu manual semua Pak. Jadi kerjanya kerja top semua tanpa upah turun, yang itu. Jadi semuanya ini kami pun sudah menyiapkan 4 bulan yang lalu mundur terus, dan alhamdulillah dalam kondisi Blora dalam level 2 sudah tidak pedas lagi. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa level 1 dengan izin tim COVID kecamatan dan kabupaten. Kami diperbolehkan untuk menyelenggarakan kegiatan musda dalam tetap Polres. Ya memang kelihatan kemarin harus vaksin itu kita formalitas Pak, dan semuanya insya Allah sehat semua. Dan dalam kondisi seperti ini memang kita harus hati-hati semuanya, karena tidak boleh lengah dan tidak boleh sembrono dalam menghadapi COVID ini, sehingga terjadi nanti ikan cepat semakin cepat semakin tidak usah berdiri-diri. Hujannya ini nanti kita batasi, karena ini memang harus waktunya harus cepat. Sehingga dari ini kami memberikan sambutan sebagai ketua panitia. Atas kurang kami maaf, dan semuanya ucapan terima kasih kepada panitia yang lainnya yang telah menyiapkan segalanya. Masih ada kurangnya, mari kita evaluasi ke depannya. Dan terima kasih untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi sholli sholli wa salli wa rohatan musali yafqahu qawli amal. Yang terhormat saudara yang ada di ruangan ini, mari kita awali silaturahmi pada pagi ini dengan mengucap syukur alhamdulillah bahwasanya atas perkenan Allah Azza wa Jalla, kami dari Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Blora dan dengan niatan yang tulus insya Allah dan ikhlas, panjenengan semua sudi hadir atas undangan kami pada hari ini. Semoga pertemuan pada siang hari ini benar-benar membawa nikmat yang sangat membahagiakan kita sekalian sekarang, besok, dan seterusnya. Amin. Yang terhormat Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Blora, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Koperasi yang terhormat Bapak Dr. Edi Suprapto MSI, yang terhormat pengurus unsur pimpinan Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Blora, kemudian pengurus Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Blora, karyawan dan hadirin seluruhnya yang saya hormati dan berbahagia. Saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, apresiasi yang cukup besar atas niatan yang dilandasi oleh niat ikhlas dan tulus panjenengan berkenan untuk memenuhi undangan kami pagi hari ini untuk melaksanakan salah satu tugas organisasi di Kopin yang telah dituangkan tersirat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 maupun ADART di Kopin, bahwa Kopin harus melaksanakan musyawarah daerah minimal 1 kali dalam 5 tahun. Insya Allah musda pada pagi ini
membawa manfaat yang besar bagi khususnya insan-insan koperasi di wilayah Kabupaten Blora. Amin. Karena situasi, akhirnya program dari pengurus dan panitia musda ditetapkan bahwa kegiatan ini nanti harus cepat selesai. Setuju? Alhamdulillah. Kesepakatan minta diakhiri jam berapa? Ini pukul 9:22 menit. Kalau jam 10 berarti tinggal. Oke, akan saya layani permintaan Anda dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi. Kami lanjutkan. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, saya dengan membawa bendera Dewan Koperasi Indonesia mengucapkan terima kasih. Panjenengan semua sudah mau memberikan jasa besar kepada Dikopin sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang 2092, dan itu semua dapat kami gunakan untuk melakukan semua kegiatan operasional Dikopin dalam rangka tetap menjaga eksistensi koperasi di Kabupaten Blora khususnya, dan insya Allah di Indonesia pada umumnya. Ibu bapak sekalian, hanya akan saya sampaikan beberapa poin untuk konsekuensi saya atas pernyataan saya tadi, bahwa panjenengan setuju dengan lebih cepat, lebih baik. Sebenarnya masa jabatan kami itu berakhir bulan Desember 2020. Akan tetapi situasi Indonesia yang telah diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pandemi atau wabah coronavirus Desember 2019 yang disingkat dengan istilah yang populer COVID-19. Akhirnya dengan beberapa pertimbangan musda baru bisa dirasakan hari ini. Sebenarnya seluruhnya sudah disiapkan bulan Desember 2020. Terus terang aja kami siap, tetapi situasi belum mengizinkan waktu itu. Tapi alhamdulillah sekarang bisa, dan ini dasar hukumnya jelas dalam buku materi semuanya sudah disebutkan bahwa Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan surat nomor dan seterusnya pengurus Dikopinda Kabupaten Kota diberikan waktu untuk mengadakan musda sampai dengan akhir bulan September 2021. Jadi ini merupakan batas akhir. Dan alhamdulillah di tempat lain pun kabupaten kota lain juga ini baru rame-ramenya musda. Semoga pengunduran kegiatan ini tidak berdampak negatif bagi mekanisme koperasi di Kabupaten Blora, khususnya kepada para pelaku motor dari koperasi-koperasi di Kabupaten Blora. Semoga. Yang kedua, Dikopin adalah hasil keputusan yang dicetuskan oleh Kongres Koperasi yang nomor 1 atau yang pertama tanggal 10 sampai
12 Juli 1947 Kongres Koperasi pertama di kota Tasikmalaya. Hasilnya dibentuklah wadah semua gerakan koperasi, namanya berubah-ubah. Yang terakhir adalah Dewan Koperasi Indonesia. Jadi kami mempunyai tugas untuk memfasilitasi, memberikan advis, saran dan sebagainya maupun motivasi kepada seluruh koperasi di Indonesia. Kalau itu di Bendera berarti kami bertugas untuk memberikan itu semua kepada koperasi seluruhnya di Kabupaten Madura. Jadi di Komin itu seperti itu kronologinya. Kemudian yang berikutnya, posisi Dekopin adalah sebagai mitra atau partnernya pemerintah. Kalau itu di level kabupaten, Dekopin Madura adalah partnernya Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Madura dalam rangka menjaga tetap tegaknya dan eksistensi koperasi di Kabupaten Madura sesuai dengan amanah yang tersirat pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Itu konotasi dari koperasi. Sehingga selama pasal itu ada, kita wajib tetap menjaga tegak hidupnya koperasi. Dan kami menyadari Dekopin punya tugas itu, akhirnya kami pun berjuang untuk ke sana, walaupun kami selalu mengatakan dalam forum apa saja yang terakhir itu tanggal 18 Juli 2019 di kafe apa? Ikan Mekarsari pada saat perayaan syukuran Harkop Madura. Kami adalah para relawan untuk tetap menjaga tetap tegaknya koperasi Indonesia seperti di video ada satu dengan predikat PLT, singkatan dari pejabat lillahi ta'ala. Ibu bapak bisa membuktikan ucapan saya. Silahkan nanti pada laporan keuangan tahun 2016, 17, 18, 19, 2020 apakah ada di sana kredit pada laporan itu transaksinya adalah honor pengurus. Monggo nanti dibuktikan ucapan saya. Lanjut. Yang berikutnya adalah sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2022 kami yang mengadakan musda yang isinya kami harus mempertanggungjawabkan kerja kami, termasuk di dalamnya adalah tentang mekanisme debit dan kredit pada kami untuk kami lakukan selama 5 tahun, dan itu semua insya Allah laporan kami yang ada pada buku materi musda insya Allah itu benar, dan buku materi muda sengaja kami susun hanya 44 halaman dengan prinsip efisien tetapi efektif sesuai dengan kebutuhan situasi. Apabila dalam laporan itu nanti ternyata ada kesalahan dan sebagainya, insya Allah itu bukan kami sengaja, tetapi karena al-insanu mahal warisian, manusia semuanya lupa dan dosa, sehingga kesalahan-kesalahan kekurangan sudah kami oleh panitia telah diberikan ralat pada
Yang terakhir, semoga musda ini nanti betul-betul berjalan. Yang pertama lancar, yang kedua tertib, yang ketiga aman, dan yang terakhir memuaskan. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila kurang, itulah saya manusia, dan bila lebih, itulah Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang telah memberikan karunia pada saya. Alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Pimpinan Depopindah Kabupaten Blora, dan yang kami hormati seluruh peserta musda Depopindah Kabupaten Blora, mohon izin, mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala yang kita masih diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul di bawah ini. Bapak sekalian, tadi sudah beberapa kali disampaikan dari Bapak Ketua Panitia maupun dari Bapak Ketua Depopindah, Bapak Ciswandi, tadi disampaikan ikan cepat, ikan gabus, makin cepat, makin bagus. Betul Pak? Saya tambahin Pak, ikan cepat, ikan gabus dibikin kerasnya. Makin cepat, makin bagus, tetapi harus padat dan berisi. Amin. Bapak sekalian, pada kesempatan hari ini dari kami tidak akan dari saya pribadi tidak akan menyampaikan sambutan yang akan dibacakan. Kami bacakan sambutan dari Bapak Kepala Dinas sehingga nanti harapan ini nanti bisa kita pahami bersama. Bapak sekalian, berikut ini akan kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pimpinan Depopindah Kabupaten Blora, yang kami hormati penasihat atau majelis pakar daerah, garis menurun pengurus Depopindah Kabupaten Blora, yang kami hormati utusan dari Koperasi Primer, Sekunder, anggota Depopindah Kabupaten Blora, yang kami hormati segenap tamu undangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita memanjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih dikaruniai kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga dapat hadir bersilaturahmi untuk mengikuti kegiatan musyawarah daerah Depopindah Kabupaten Blora. Dan pada kesempatan ini pula marilah kita berdoa dan berupaya semoga pandemi COVID-19 di Kabupaten Blora agar segera berakhir sehingga kita dapat menjalankan kehidupan sehari-hari secara normal sebagaimana yang kita harapkan. Bapak sekalian, pada kesempatan hari ini pula kami mengajak kepada seluruh peserta musda Depopindah Kabupaten Blora agar senantiasa kita tetap menjaga kebersamaan sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya visi pembangunan Kabupaten Blora, yaitu sesarengan bangun Blora, unggul dan berdaya saing. Bapak Ibu peserta musda yang kami hormati, telah kita pahami bersama bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan harus ditempuh melalui berbagai sektor yang tersinergi dan saling terkait. Yang dalam implementasinya diperlukan adanya kerja keras dan kerjasama dengan berbagai pihak dan dengan didasari oleh semangat kebersamaan dan gotong royong. Begitu pula dalam pembangunan di sektor perekonomian diperlukan adanya kerjasama yang terpadu dengan berbagai sektor dan pihak-pihak lain yang tidak mungkin bisa ditinggalkan. Pola pembangunan perekonomian yang sejalan dengan semangat kebersamaan yang kami sebutkan tadi telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945
yaitu pada pasal 33 ayat 1 yang berbunyi bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Pola penerapan sebagaimana tersebut di atas telah diimplementasikan oleh kita semua melalui koperasi yang selama ini telah kita laksanakan selama 72 tahun. Menyadari pentingnya pembangunan ekonomi melalui koperasi, pemerintah juga mempertegas dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang berisi tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Hal ini semakin mempertegas betapa pentingnya koperasi sebagai pola pengembangan pembangunan di sektor ekonomi. Bapak Ibu sekalian serta Musda Dekopin Kabupaten Blora, berdasarkan data ODS Online Data System di Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, di Kabupaten Blora saat ini terdata sebanyak 728 koperasi yang berbadan hukum. Angka tersebut merupakan jumlah yang cukup besar yang harus kita bina. Dari jumlah tersebut merupakan bukti nyata betapa besarnya minat masyarakat terhadap koperasi yang ingin berkecimpung di bidang koperasian. Namun demikian, hal tersebut menjadi suatu hal yang perlu kita sikapi secara arif dan bijaksana, bahwa besarnya jumlah koperasi di kabupaten tersebut, di Blora tersebut, belum sepenuhnya mampu menunjukkan jati diri secara utuh. Masih banyak persoalan-persoalan yang harus kita hadapi bersama. Di antaranya, dari sisi kelembagaan koperasi masih perlu banyak pembinaan. Kemudian yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia pengelola koperasi, baik dari sisi kualitas maupun kualitasnya. Kemudian yang ketiga, kesadaran anggota dan masyarakat terhadap pentingnya berkoperasi masih belum benar. Dukungan modal yang masih terbatas. Di samping itu pula, tingkat pemahaman masyarakat terhadap koperasi masih bersifat parsial, belum komprehensif, sehingga berdampak munculnya berbagai gejolak yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama. Sementara itu, tingginya tantangan yang harus kita hadapi, perkembangan koperasi di masyarakat Blora mengalami perubahan yang sangat cepat, seperti tumbuhnya sektor layanan pembiayaan yang lebih kompetitif, tumbuhnya sektor pemasaran pertokoan modern yang ada di sekitar kita, kemajuan teknologi informasi dan transformasi gaya hidup yang berubah. Peserta musda yang kami hormati, memperhatikan kondisi yang ada dalam diri koperasi dan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, mau tidak mau kita wajib menghadapi, baik secara mandiri maupun secara bersama-sama, sehingga dan agar koperasi ini dapat menjawab dan menghadapi tantangan tersebut. Pemerintah tidak akan mampu bekerja sendiri dengan untuk menyelesaikan permasalahan secara tuntas dan komprehensif tanpa melibatkan segenap pihak yang saling bersinergi. Dekopinda sebagai wujud kebersamaan atau wadah dari kelembagaan gerakan koperasi yang memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan koperasi, merupakan mitra pemerintah yang perlu untuk ditingkatkan dalam mendukung kemajuan perkoperasian khususnya di Kabupaten Blora. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu ada sinkronisasi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara matang. Bapak sekalian, Musda di Kopinda Kabupaten Blora tahun 2021 memiliki kedudukan yang sangat tinggi pada Dewan Koperasi Kabupaten Blora agar dijadikan wadah koordinasi dan komunikasi dalam menentukan arah dan kebijakan perkoperasian untuk 5 tahun ke depan. Maka dari itu kami mengharapkan dukungan dan partisipasi seluruh peserta sehingga dapat membuahkan keputusan-keputusan terbaik
sebagai pedoman untuk menentukan kemajuan koperasi dan membantu pembangunan perekonomian di Kabupaten Blora. Segenap peserta musda yang kami hormati, sebelum kami mengakhiri sambutan ini, kami mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terlaksananya musda Kopinda Kabupaten Blora tahun 2021. Dan kami mengucapkan selamat melaksanakan musyawarah daerah Dewan Pimpinan Koperasi Indonesia daerah Kabupaten Blora. Semoga sukses dan senantiasa mendapatkan petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada penyampaian kami yang ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Dinas Bidang Koperasi dan Kabupaten Blora ditandatangan. Bapak sekalian, perlu kami sampaikan sebelum kami kegiatan ini kami tutup, bahwa kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dari lembaga-lembaga koperasi, gerakan koperasi. Yang pertama, kemarin telah mendukung dalam pelaksanaan menanggulangi dampak COVID-19 tahun 2021. Kemarin kami telah menghimpun dengan panjenengan semua, dan telah kami aturkan pada tim Satgas Covid Kabupaten Blora yang kebetulan hari ini diketuai oleh Bapak Kabak Perekonomian sekaligus sebagai asisten 2 ekonomi pembangunan. Kami serahkan ke sana dengan jumlah tinggi. Untuk koperasi yang turut berpartisipasi itu sebanyak 41 koperasi di Kabupaten Blora. Dan adapun jumlah yang kami serahkan kepada pihak Satgas Covid yaitu dengan perincian sebagai berikut: beras sebanyak 398,5 kg, kemudian gula pasir 177 kg, minyak goreng sebanyak 190 liter, mie instan 40 dus, teh 2 pak, dan paket sembako sebanyak 94 paket. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dari panjenengan semua. Semoga apa yang telah panjenengan lakukan ini tercatat sebagai amal kebaikan oleh Allah SWT. Amin. Dan kami mengucapkan terima kasih pula yang kedua, yaitu kaitannya dengan dari koperasi ke-72 tahun 2021. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah mendukung dalam pelaksanaan kegiatan ini melalui kegiatan-kegiatan lain yang mungkin berujung secara fisik maupun non fisik yang telah berjalan dan dilakukan di sekitar panjenengan semua. Dan mengucapkan terima kasih pula kepada rekan-rekan semua yang telah memasang spanduk sebagai bukti, salah satu bukti dukungan kita pada berdirinya koperasi yang ada di Kabupaten Blora. Dan seluruh kegiatan yang panjenengan tindak lanjuti pada kami sudah kita lanjuti ke provinsi dengan mengirimkan data-data yang ada di Kabupaten Blora, termasuk pelayanan dalam membantu penanganan COVID-19 di Kabupaten Blora. Bapak sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila terpuji, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah daerah Dewan Koperasi Indonesia daerah Kabupaten Blora dinyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut. Pengusahaan forum musda. Mohon laporan hadir. Perlu saya sampaikan bahwa tadi sudah sampaikan bahwa karena COVID-19 aturan yang ada, akhirnya jumlah anggota di Kopinda yang semula tercatat tahun 2014 sebanyak 191, perkembangan situasi mengakibatkan
menyusut. Sampai saat ini anggota Dekopinda yang dikategorikan aktif berkisar 102 gerakan koperasi. Karena COVID-19 Musda kali ini yang kami undang hanya 78 gerakan. Semata-mata itu bukan karena ban silatan, tetapi karena tuntutan pandemi COVID-19. Insya Allah tahun depan apabila Allah telah menghilangkan corona dari bumi Indonesia khususnya, Blora lebih khususnya, insya Allah pada saat hari peringatan Hari Koperasi 12 Juli 2022, insya Allah kami akan mengundang seluruh anggota Dekopinda. Untuk itu dari yang kami undang 78 dan sampai saat ini hadir sebanyak bagian presensi berapa? 70. Alhamdulillah. Sehingga memenuhi quorum. Sehingga sidang pleno yang pertama bisa diterima dilanjutkan. Langkah berikutnya pembentukan pemilihan pimpinan sidang. Untuk hemat waktu, bagaimana kalau pimpinan sidang kami serahkan kepada Bapak Dr. Anda Sugiarto MSI? Sebelah saya. Bisa diterima? Bisa. Maaf, ini sebagai informasi kelengkapan. Mohon maaf, bukan berarti saya teriak enggak, tapi biar kita semua tahu. Bapak Sugiarto ini sekarang adalah pejabat eselon 2. Betul. Eselon 2 pemerintah daerah Kabupaten Blora. Beliau telah menjabat sebagai asisten 1 Pemda Blora. Tepuk tangan untuk Pak Giarto. Semoga amanah. Amin. Saya kira cukup dari saya dan sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Sugiarto untuk memimpin sidang pleno pertama dan mungkin nanti untuk seterusnya. Monggo Pak Giarto. Kereta api. Mulai menunggaya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua kalinya kami hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya hormati, kami akan mengantarkan rapat kali ini berkenaan dengan musyawarah daerah Dekopinda Kabupaten Blora. Perlu kami sampaikan pimpinan Dekopinda ada 5, yaitu sesuai dengan itu. Pertama Pak Supandi sebagai ketua, kemudian Dr. Osiin ketua bidang organisasi dan keanggotaan, saya sendiri ketua bidang pelatihan dan pelembagaan, Pak Yainuddin Esa Ahun ketua bidang advokasi dan sosialisasi, dan Pak Arif Syarif Hidayat MRO ketua bidang fasilitasi dan usaha. Hari ini yang tidak ada 1 Pak Kosim izin dalam acara. Begitu yang ada di depan yang keempat. Bapak Ibu semua yang hormati, kami akan memulai dengan penetapan dulu sesuai dengan susunan acara. Ini masih rancangan kita datangi susunan acara musyawarah daerah Dekopinda Kabupaten Blora tahun 2021 sudah ada semuanya. Apakah ada perubahan? Apakah perlu dibaca? Apakah sudah setuju?
atau masih ketuanya kosong itu. Kemudian yang berikutnya masih rancangan tata tertib persidangan musyawarah daerah di Kopinda Daerah Tanjura tahun 2001 terdiri dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, bab 7 sampai bab 8 menutup. Apakah perlu saya baca? Apakah setuju Bapak semuanya? Alhamdulillah. Jadi ini sudah mendapat acara. Karena tata dan susunan acara sudah ditetapkan, maka akan kita mulai dengan acara pertama adalah laporan pertanggungjawaban pimpinan di Kopinda 2016-2020. Dalam ini akan disampaikan oleh Bapak Supandi. Waktu hanya 5 menit, dipersilakan. Terima kasih. Apakah sudah dibaca seluruh laporan kami? Lanjut. Mohon buka, saya mengambil beberapa poin saja. Halaman 10. Alinea 2. Keberadaan organisasi tersebut bukan mengadakan dan seterusnya. Dekopin tidak seperti koperasi. Tidak seperti koperasi. Kami tidak melakukan kegiatan real seperti koperasi. Itu pertama. Jadi kami diwan sebagai motivator, kemudian fasilitator, tapi bukan eksekutor. Saya gunakan istilah mentereng biar sesuai dengan tuntutan situasi, panjenengan nanti menjadi orang-orang yang mampu memahami istilah-istilah populer. Kemudian tugas dari Musda itu ABCD dan seterusnya tidak perlu saya jelaskan. Lanjut, susunan istilah pengurus Dekopinda itu ada 2. Ini saya tuliskan. Yang pertama itu adalah pimpinan. Jadi memang istilahnya begitu, pimpinan. Pimpinan Dekopinda itu ada 5. Kebetulan saya sebagai ketua pimpinan. Sedangkan yang 4 personal itu adalah pimpinan, tadi sudah dibacakan oleh Pak B. Jadi istilahnya pimpinan. Nah yang bawahnya itu halaman 11, bawahnya itu adalah pengurus, ketua sub bidang. Sampai pada halaman 12 itu pengurus. Dari pengurus yang sebanyak itu, apa saya mengatakan kebetulan ada yang sudah dipanggil oleh Allah SWT, yang kategorinya pakar koperasi, Bapak Almarhum Toto Muharroyo. Kemudian juga pakar koperasi dari KUD Tanijaya Banjarnegara, Bapak Karyono. Mohon barang setengah menit untuk memberikan doa, semoga diampuni dan diterima amanah oleh Allah SWT. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Lanjut, halaman 12. Kegiatan real dari Dekopinda berakhir pada tahun 2018. 2019 akan kami rencanakan lebih meriah, dalam arti lebih banyak yang akan kami libatkan, khususnya dalam program pendidikan dan latihan diklat di tahun 2020. Itu rencana dari pimpinan dan pengurus, bahwa program itu walaupun tidak tercantum pada program kerja Musda tahun 2015, tetapi itu karena
temuan-temuan aktual dari pengurus dan pimpinan bahwa beberapa pertimbangan Ibu Bapak, ini menyangkut institusi lain. Kalau zaman dulu, zaman saya di SMA 1 Blora itu pendidikan koperasi itu diperdalam, dipraktekkan juga dan seterusnya. Tapi akhir-akhir ini pendidikan koperasi itu relatif tidak ada. Relatif tidak ada. Akhirnya dari fakta itu pengurus dan pimpinan merencanakan kami akan mengundang para pengurus koperasi sekolah bagi yang punya koperasi sekolah, di mana pengurusnya adalah siswa, ataupun sekolah yang belum punya pengurus koperasi siswa, itu akan kami undang, akan kami didik tentang koperasi. Itu kami rencanakan pada tahun 2020, sekiranya tahun bulan April Mei waktu itu, mendekati hari koperasi. Kemudian agar ilmu berkoperasi itu diketahui, dipahami oleh kalau bisa calon-calon pengurus koperasi, baik itu KPRI, baik itu KSP dan lain-lain, PAUD, Kopsa dan sebagainya. Yang kami undang dulu tahun 2017 kami mengundang bendahara dari anggota Dekopinda dan semuanya ada. Kemudian pengawas kami didik, kami diklat, dan rencana tahun 2020 kemarin itu yang akan kami diklat adalah para calon pengurus. Nah, siapa mereka? Kami serahkan sebenarnya kepada pengurus koperasi anggota Dekopinda yang ada pada tahun 2020. Yang akan memilih itu pengurus koperasi anggota Dekopinda tahun 2020. Dipilih siapa? Monggo. Yang jelas kami ingin yang diberangkatkan adalah para calon pengurus yang kemungkinan dinominasikan dia sebagai bisa menjadi pengurus koperasi panjenengan. Tapi dari kegiatan yang lain pernah saya sampaikan pada saat syukuran di Mekarsari itu untuk tahun 2019 waktu itu rakerda seakan-akan mau pilih Sarangan, Tamangu, tapi ternyata 99% milih Bali waktu itu. Tapi astagfirullahaladzim, semuanya gagal, ambiar karena COVID-19. Itu gambaran tentang kegiatan tahun 2016 sampai tahun 2020 sebagai klarifikasi salah saya. Jadi kegiatan 2019-2020 relatif vakum, semata-mata itu adalah karena program kami meleset yang sekiranya akan terlaksana 2020 tapi ternyata batal. Lanjut halaman 215. Halaman 15. Oleh saudara sudah diberikan ralat jumlah tahun 2018 sudah diralat, jadi itu yang betul pada lembaran ralat ini. Itu kondisi real di Dekopinda Katedora tentang keuangannya. Secara rinci penjabaran dari laporan halaman 15 itu akan diuraikan pada halaman 27 sampai 39 laporan tahunan penerimaan dan pengeluaran debit dan kredit. Berikutnya, maaf tidak perlu saya sebutkan satu persatu ya, karena itu ya dengan orang-orang kaliber internasional sudah paham. Halaman 17. Oh, udah mulai berkali saya. Maaf, ini laporan dulu. Halaman laporan tahunan 27 sampai 39. Tadi pada saat
saya menyampaikan sambutan ketua Bida, saya sudah menyampaikan bahwa pimpinan dan pengurus itu adalah komponen PLT. Monggo panjenengan cermati benar atau tidakkah statement saya tadi. Khususnya adalah pada kolom yang kedua, yaitu kolom pengeluaran. Dibaca satu-satu angka-angka ini. Betul? Terima kasih. Sekali lagi, panjenengan itu orang terpilih di koperasi panjenengan, tapi mungkin lebih panjang daripada saya. Beberapa rencana pengeluaran tidak bisa dilaksanakan. Tahun 2016 seperti itu, ada beberapa rencana pengeluaran tidak dilaksanakan. Dan berakhir pada 31 Desember 2016, total penerimaan plus saldo adalah 66 sekian, pengeluarannya 17 sekian, saldo totalnya 49 sekian. Lanjut halaman 28, idem tahun 2016. Kesimpulan terakhir ada pada halaman 29 dan halaman 29. Itu kondisinya saldo akhir. Lanjut halaman 31, laporan tahun 2018. Itu pun ada beberapa yang tidak bisa kami lakukan karena pertimbangan skala prioritas. Program itu kira-kira penting sekali apa enggak? Kalau ternyata itu bisa ditunda, akhirnya kami sepakat untuk ditunda. Seperti itulah. Akhirnya ada beberapa program yang tidak kami laksanakan. Tahun 2018 akhir tahun kondisi saldonya 44 juta sekian. Lanjut halaman 34 dan seterusnya, dan halaman 35 itu kondisi akhir laporan kami tentang penerimaan dan pengeluaran. Dan saya ulang lagi, karena kami tidak melakukan kegiatan usaha real, maka kami hanya melakukan diterima berapa, dikeluarkan berapa. Hanya itu saja. Kami tidak menghitung ada SAU dan lainnya, tidak. Saldo akhir 30 sekian dan seterusnya. Yang terakhir, saya langsung terakhir aja ya. Yang terakhir halaman 38. Dari sekian laporan kami, yang terakhir sesuai dengan tuntutan undang-undang, maka kami melakukan kondisi keuangan BPD Kendura per 31 Desember 2020. Alhamdulillah kami punya saldo tunai 64 juta sekian. Ini nanti akan digunakan untuk biaya muda ini, dan saldonya nanti akan kami tambah dengan penerimaan tahun 2021, dan seluruh kondisi kekayaan kas kami akan kami sampaikan pada anggota nanti dalam program kerja. Kira-kira duit akan ini sudah dirokok. Kira-kira mau apa Bapak Ibu? Rekreasi. Maaf, ke Pulau Bali itu per orang 1.250.000 rupiah, itu paling sedikit. Ya, nanti program kerja. Jadi program kerja. Kemudian yang terakhir, laporan kami
tentang rincian penerimaan dan pengeluaran, penerimaan iuran dan dana pendidikan itu kami lakukan pada halaman tidak tercetak, yaitu halaman 40 sampai dengan halaman 43. Itu realita dari panjenengan sebagai anggota Bikopinda. Atas dasar fakta itu, saya atas nama Bikopinda akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 sudah disebutkan sumber pembiayaan Bikopinda, karena Bikopin itu merupakan motivator, fasilitator dan sebagainya. Operasionalnya itu besar, laporan kami cukup jelas pengeluarannya. Itu kami tetap membutuhkan partisipasi kepedulian panjenengan untuk memenuhi amanah dalam undang-undang ini. Sumber pendapatan dari Bikopinda dari iuran anggota, iuran dan dana pendidikan. Maka kami mohon dengan hormat dan sangat, sudilah kiranya penuhilah kewajiban itu demi kami. Dan bagi yang sudah aktif rajin sesuai dengan ketentuan, saya ucapkan terima kasih. Semoga amal ibadah panjenengan berupa tertib memenuhi kewajiban dicatat dan dimasukkan sebagai amal ibadah yang positif oleh Yang Maha Kuasa. Bagi yang belum memenuhi sepenuhnya ketentuan itu, saya mohon untuk masa yang akan datang, nanti akan semuanya ditangani pengurus baru. Itu nanti saya tetap berpesan dan mengharapkan mohon ada kepedulian. Setelah beberapa kali saya berikan pekerjaan itu, akhirnya Susi itu ngerti, tidak Pak, berapa? Hanya 0,5%. Realnya anggota koperasi RAT untuk dus, untuk snack, untuk uang transport dan piknik gimana? Gratis. Sakit? Batuk. Kacamata? Nikah yang kedua? Melahirkan? Itu semua dihitung. Saya sebagai anggota koperasi MAP di SMA 1 Kelurahan, saya itu bunganya 1%. Fasilitas hanya saya terima, saya itu ini. Akhirnya ketemu yang terakhir, jebule bunga yang saya bayar pada koperasi saya itu hanya 0,54%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Bikopinda Jember, yang saya hormati pimpinan sidang, dan saya hormati saya berikan baju selaku Pamida. Langsung saja saya kebagian untuk menyampaikan programnya. Bapak Ibu sekalian, tentunya dalam kondisi seperti ini akan kami sampaikan program kerja kaitannya dengan. Namun dalam kesempatan ini saya berhadapan dengan panjenengan semua yang tentunya sudah ahlinya dalam hal menyusun suatu program kerja. Bedanya kalau panjenengan itu program kerjanya ada unsur pendapatan, unsur biaya, unsur SHU. Kalau di Bikopinda adalah nirlaba atau non profit. Bedanya di situ. Namun dalam hal ini program kerja ini tentunya nanti akan kita bawa di tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Dan baru sekali deh, di buku materi sudah kami aturkan kepada semua beberapa hari yang lalu, ataupun kalau sudah tentunya sudah dibaca semua, sudah dipahami. Saya tidak akan banyak satu-satu, hanya saya langsung saja, yaitu untuk kepada panjenengan. Bagaimana untuk visi Bikopinda itu, setuju? Kemudian visinya, setuju? Setuju. Sekarang yang perlu kami aturkan pada panjenengan adalah kaitannya dengan program kerja. Program kerja sudah kami tulis, kami rencanakan 7. Namun semuanya hak panjenengan semua. Monggo untuk bisa ditambahi
Tambahi. Pas. Tadi ada yang tersakti untuk rekreasi. Duitnya banyak, tidak pakai rekreasi, bareng-bareng santai, tidak usah ke Bali menurut saya Pak. Tapi bisa semalam kumpul bakar jagung, begitu ya. Di daerah itu kita jaga. Setuju ya? Kalau gitu monggo untuk program kerja ini nanti bisa ditambahi menyusul untuk kami. Dan yang berikutnya yang penting Pak, nanti mohon untuk pelatihan apa yang nanti perlu untuk dilakukan. Ya, bimtek mungkin ya, atau pelatihan tingkat apa? Monggo nanti panjenengan cerah untuk dikirimkan kepada kami di Kopinda. Ya, sehingga kami nanti akan memprogramkan di mana yang sesuai dengan permintaan panjenengan yang terbanyak, mungkin kaitannya dengan pelatihan begini Pak. Mungkin tempatnya di mana pelatihannya, nggak di Blora atau di mana gitu ya. Monggo ini sekali lagi, ini uangnya panjenengan, Pak Kadi CS nanti yang menjalankan pelayanan panjenengan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nanti ya Pak ya. Jadi sekali lagi kami tolong nanti ditambahin. Monggo nanti untuk kontak personnya ada di sudah kami sampaikan di depan. Monggo panjenengan nanti bisa program kerja ini tambah ini Pak. Ditambah ini saya kira. Dan yang lebih penting lagi saya tolong untuk pelatihan atau diklat atau bimtek itu yang dengan tersakti apa? Yang tersakti apa? Itu nanti perkembangannya harapan kami itu bisa selaras dengan panjenengan semuanya. Katakan ya? Terima kasih. Itu nomor 5 nomor 4 Pak Kusnoto. Haji Suhari. Mereka ditulis nomor Pak, jawab ya Pak. 09 01 03 Suhari Supandi Teguh ngapunten Waluyo Guntur Teguh iki Waluyo Guntur Pak Mas Kostono saya Kostono ini Kostono Kostono yang lain Maksudnya bukan namanya Samsudin Zainuddin Samsudin Subagio Edi Supandi Suraji Teguh Supandi Zainuddin Edi Supandi Suhari Teguh Suhardi ini ada ya Subagio Suhari Kosnoko Supandi kosong. Telah dilakukan penyusunan pimpinan di Kopinda Kabupaten Blora masa bakti 2021-2025 dengan hasil sebagai berikut. 1. Nama Supandi, kedudukan ketua pimpinan. Yang kedua, Teguh Waluyo Guntur, ketua bidang organisasi dan keanggotaan. 3.
Suraji SPD, Ketua Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Kelembagaan. Keempat, Bapak Suhari, Ketua Bidang Advokasi dan Sosialisasi. Kelima, Kusnoko, Ketua Bidang Fasilitasi dan Usaha. Tim formatur pertama, Ketua Bapak Edi Suprapto, tanda tangan. Yang kedua anggota saya sendiri tanda tangan. Yang ketiga Bapak Supandi tanda tangan. Keempat Bapak Teguh Mulya Guntur tanda tangan. Dan kelima Pak Suhari tanda tangan. Bisa diterima?